لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai dengan saat sekarang memang pemerintah belum mengumumkan secara resmi terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2022. Ini tidak lain dan tidak bukan juga karena pertama, kita kembali kepada kebijakan pemerintah Saudi yang kemudian kita kenal dengan istilahnya Ta'limatul Hajj, regulasi terkait dengan perhajian. Kalau normalnya, maka Ta'limatul Hajj itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Saudi di bulan Jumadil Akhir, atau biasanya kita itu di bulan November, di bulan Desember itu sudah keluar Ta'limatul Hajj. Nah, sampai dengan saat sekarang Bapak Ibu sekalian, memang belum ada pengumuman terkait dengan itu. Tetapi pemerintah, dalam arti di sini adalah Kementerian Agama, berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, terutama Komisi 8, terus melakukan pembahasan terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Jadi kita tetap sedia payung sebelum hujan. Kita khawatir jagani kalau umpamanya dalam waktu yang relatif singkat ternyata kemudian pemerintah Saudi akan menyelenggarakan haji di tahun ini, sehingga kita tidak, bahasanya gelandapan, tidak tergopo-gopo terkait dengan mempersiapkan perjalanan haji bagi jamaah haji Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menuju ke sana maka kemudian Kementerian Agama telah membentuk tim krisis haji. Jadi tim krisis haji ini sekarang yang dalam negeri sedang menghitung biaya perjalanan seandainya tahun ini benar-benar akan terselenggara perjalanan ibadah haji. Yang satu yaitu opsi dengan kuota penuh. Jadi berapa biaya yang akan dikeluarkan dari setiap individu jamaah haji, mulai dari persiapan yang ada di dalam negeri, yaitu mulai dari persiapan asrama haji, sampai kemudian dengan penerbangan, sampai dengan hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam negeri. Pada saat sekarang juga tim krisis haji telah beberapa saat yang lalu pergi ke Saudi Arabia untuk melakukan persiapan akomodasi, persiapan transportasi dan juga konsumsi yang akan dipergunakan bagi jamaah haji Indonesia. Sekarang ini semua tim telah bekerja Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian kita tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia. Tetapi bagi kami, rasa optimisme dan panjenengan semuanya ini harus kita pupuk Bapak Ibu sekalian. Memang terus terang tahun 2022 ini ada rasa optimisme yang lebih tinggi dibanding tahun 2021. Saat sekarang ini pemerintah Saudi terus membuka proses pelaksanaan ibadah umroh. Ini merupakan sebuah sinyal positif bagi kita, bahwasanya di tengah suasana Covid yang kemudian sekarang muncul varian yang lagi heboh yaitu Omikron tersebut, dan luar biasa banyaknya yang terjangkit, tetapi ternyata proses pelaksanaan umroh terus berjalan secara kontinu, walaupun ada batasan-batasan tertentu karena disesuaikan dengan keberadaan pandemi. Prediksi ya, kemarin kan sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di bulan Januari bahwasanya akan ada peningkatan
Omikron yang COVID yang cukup tinggi ketika di bulan Februari, dan itu nanti di awal Maret akan terjadi penurunan secara tajam atau secara landai. Nah, kalau kemudian benar-benar prediksi secara ilmu pengetahuan ini terrealisasi, di mana bulan Maret itu akan terjadi pelandaian daripada COVID ini, kloter pertama kita untuk gelombang pertama itu adalah pada tanggal 14 Juni. Karena kemarin seandainya terjadi penyelenggaraan itu tanggal 25 Juni. Nah, bulan Hijriah itu kan maju 11 hari. Nah, jadi kalau ada penyelenggaraan haji itu secara normal itu tanggal 14 Juni, itu kloter pertama. Persiapan untuk penyelenggaraan haji itu minimal 40 hari atau 1 bulan. Itu sudah paling mepet. Berarti di bulan Mei. Di bulan Mei akhir pengumuman, di pertengahan atau di awal bulan Mei akhir pengumuman jadi penyelenggaranya apa tidak. Nah, biasanya pemerintah akan melihat jenjang waktu sebelumnya. Kalau umpamanya bulan Maret COVID tadi itu sudah mulai landai, ada jarak 2 bulan yang ini menjadikan kepercayaan diri kita seandainya tidak ada naik lagi, maka ada persiapan yang cukup matang bahwasanya COVID bisa dikendalikan. Sehingga kami yakin dan optimis bahwasanya tahun 2022 ini bisa terselenggara. Karena apa? Karena COVID relatif sudah turun. Ini kalau dari sisi angka matematis sesuai dengan analisa kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kami mendapatkan undangan dari KPIH Jabal Nur terkait undangan pada hari ini, saya tidak ingin rasa menumbuhkan optimisme bagi kita bersama, karena memang sampai dengan saat sekarang pengumuman penyelenggaraan haji tahun 2022 ini bukan tidak, tapi belum diumumkan. Tetapi dengan prediksi dan analisa yang tadi kami sampaikan, kita optimis bahwasanya penyelenggaraan tahun 2022 terkait dengan haji ini bisa terrealisasi. Tetapi kemungkinan besarnya mungkin barangkali tidak dengan kuota 100%. Syukur-syukur kalau benar-benar kuota 100%. Nah, inilah yang sekarang sedang digarap oleh tim krisis haji Kementerian Agama beserta leading sektor yang lain terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Lalu bagaimana dengan persiapan kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kami telah mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan haji tahun 2022 ini di level kabupaten. 1, kami telah melakukan validasi data dokumen perjalanan haji atau paspor. Mungkin di antara panjenengan kemarin di WA atau didatangi oleh Pak Tamami beserta teman-teman pengurus KPIH yang lain terkait data dokumen yang mungkin sudah expired masa berlakunya. Kemarin kita mendapatkan surat dari Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, segera untuk melakukan validasi data paspor. Dan itu kita lakukan di bulan Desember yang lalu, bahwasanya paspor terakhir untuk perjalanan tahun 2022 itu minim paspornya berusia 3 Januari